diundang, itu waktu itu nggak bertanya-tanya apa nih ngapain lagi nih presiden undang-undang? Jadi kan memang pada saat ketemu sebelumnya yang rame-rame itu memang kan juga ada kayaknya presiden bilang nanti ketemu lagi gitu. Dan kalau lihat dari pembukaannya kemarin bahwa Pak Presiden tuh juga merasa bahwa memang penting komunikasi itu. Iya, itu disampaikan juga oleh presiden di Sarsehan Ekonomi. Iya, jadi ini masalah komunikasi jadi penting ini. Jadi yang kita omong-omongin tuh karena memang banyak kan hasil-hasil dari 100 dalam selama 30 sampai 90 hari kerja ini kan banyak juga hasil yang baik, misalnya cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, kebijakan dana hasil ekspor yang sekarang ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Eksportir diwajibkan untuk menempatkan dana hasil ekspornya itu diperbankan dalam negeri, dan itu selama 1 tahun. Waktu Pak Jokowi 3 bulan. Ya. Dan banyak hal yang dicapai. Nah itu sepertinya beliau merasa perlu untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat lewat media gitu. Abang kan bertanya di urutan ketiga ya? Ketiga. Vito, Uni, terus abang. Iya. Politik. Nah terus kenapa tiba-tiba abang nanyain ekonomi? Ekonominya jauh lagi Trump tuh yang tanya. Saya melihatnya begini. Wah, saya pertama ngitungnya Vito pasti ngambil isu yang paling hangat nih. Kan pasti hangat kan pasti kebijakan Trump. Saya lihat, Vito nggak ngambil itu. Justru itu kan mengambil hal yang fundamental yang benar, kenapa Pak Presiden tidak melaksanakan proyek-proyek mercusuar sebagai legacy, monumen gitu kan. Beliau justru malah mengerjakan hal-hal yang mendasar. Terus Mbak Uni kan ngejar proses undang-undang TNI yang beliau nilai terlalu buru-buru. Saya langsung masuk, padahal pertanyaan yang saya bukan itu, tapi saya ingat masuk aja lah, Trump aja gini. Soal kayak ingat bahwa hari ini itu kan market pasar finansial tuh, pasar uang, pasar saham itu kan buka hari ini. Di situ saya menanyakan sebetulnya apa yang akan dilakukan kebijakan Trump, kan dampaknya besar baik pada eksportir maupun pasar uang gitu. Jadi saya tanyakan bagaimana sebetulnya lebih tepatnya mitigasi pemerintah itu. Beliau menjelaskan kan semuanya. Dan kedua saya tanyakan soal beliau memulai dengan langkah efisiensi dengan merealokasi belanja modal dan belanja barang atau jasa sebesar 300 triliun, itu 200 triliunnya ke Danantara, 100 triliunnya kan ke makan bergizi gratis. Sementara 2 sektor ini kan sektor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ya, betul. Kalau ini dialihkan kan pasti ada pelambatan ekonomi, dan beliau menjawab betul ada pelambatan ekonomi. Kan dengan pelambatan ekonomi kan kesempatan kerjanya kan berarti berkurang. Ya. Nah beliau juga jelaskan bahwa ada kita tuh dari sektor lain. Akan kita kejar dari sektor lain. Memang dari sektor makan bergizi gratis dan Danantara itu akan tercipta lapangan kerjaan juga yang besar gitu. Bang mundur dikit ya, ini kan ceritanya kan mau ada di Untold Story. Kan abang naik ke atas ya, ke ruangan itu sudah ada Valerina. Pak Prabowo belum datang ya? Belum, masih dalam, udah datang pasti di situ udah ada ketemu Pak Sugiono, terus Pak Prasetyo, ada Pak Teddy. Oh Pak Teddy, sama Wamen Angga itu ya? Pak Wamen Angga itu. Nah terus yang tidak ada ya Pak Daryono ya, saya lihat. Pak Daryono. Abis itu ada staf-staf khusus beliau yang lain itu. Nah itu waktu keluar, ini kan ada basa-basinya nih bang. Ini justru yang nggak ketangkap kamera kan. Waktu Pak Prabowo keluar salaman satu-satu tuh kan nggak mungkin. Ayo silakan duduk kita mulai. Tapi kan ada obrolan-obrolan itu. Nggak, langsung kita duduk ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Nah itu apa tuh bang? Tidak ada ya persiapan aja, nggak ada hal yang serius. Okay. Beliau well prepared, beliau udah siap lah nanya gitu. Gitu justru pas terakhir waktu mau bubar itu ya beliau bilang mau ke Kuala Lumpur gitu. Ke Kuala Lumpur. Terus saya ngomong yang soal beliau itu adalah Pak lolos ini Piala Dunia. Yakin? Lawan apa? Kok kita asal jangan lawan Irak? Irak kuat ya katanya.